Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Firardi, NIM E2019-2138 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan menganalisis 3 video yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud LCMEI tentang yang pertama yaitu tentang pengangguran, yang kedua tentang uang dan fungsinya, dan yang ketiga tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester saya. Baik, yang pertama saya akan memulai tentang menganalisis tentang pengangguran. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Nah, dalam pengangguran, saya akan menganalisis tentang pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi pengangguran tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Pengangguran terbuka dapat juga dikatakan sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi pengguna tenaga kerja, atau sebagai akibat dari perkembangan suatu industri. Pengangguran terbuka adalah pengangguran bagi sukarela mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan lebih baik, maupun secara terpaksa mereka mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal, dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Dapat disimpulkan, pengertian dalam pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Nah, pada teori klasik dijelaskan ada dua yang menyebabkan terjadi pengangguran, yaitu yang pertama, kekakuan tingkat upah. Serikat-serikat buruh tidak bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah. Ketika mereka bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, maka permintaan tenaga kerja buruh akan meningkat sehingga pengangguran dapat diturunkan. Yang kedua yaitu kekakuan yang kedua muncul dari pihak pengusaha besar yang meningkat kekuatan monopolinya, sehingga mereka lebih leluasa menentukan tingkat harga pasar. Nah, selanjutnya yaitu tentang uang dan fungsinya. Menurut teori konvensional, uang dapat diartikan dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah suatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang, sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang. Fungsi uang secara umum yaitu ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar menukar atau medium of change. Yang kedua yaitu satu hitung, dan yang ketiga penimbun kekayaan. Namun ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang dalam sistem kapitalis dengan Islam. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, uang tidak hanya sebagai medium of change, namun sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung atau tangguh, serta uang dapat disewakan. Dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai medium of change. Uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ketika uang dipergunakan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya.
serta transaksi di pasar ini tidak berlandaskan motif transaksi real sepenuhnya. Bahkan sebagian besar mengandung unsur spekulatif. Nah, selanjutnya yaitu tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut para ekonom Islam, inflasi sangat berakibat buruk bagi ekonomi. Karena yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau dengan kata lain self-feeding inflation. Nah, yang kedua yaitu melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Turunnya marginal propensity to save. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah, atau naik marginal propensity to consume. Nah, yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan, hoarding seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrian, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Mungkin cukup sekian dari analisa saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.